Nah gini ya, agi lah kesempatan. Jadi mungkin dek, alun sempat ngopi kali. Dan kalau seandainya dianggap Bang Jeffrey tidak suka turun balihonya banyak, cek aja baliho awak apakah sebanyak baliho Bang Jeffrey? Enggak, seketek Wak. Tapi turun Wak lah 1.500 titik ya. Pak Aldo kan sejak masuk ke Sumatera Barat itu kan mengumpuan yang muda-muda, lebih banyak anak-anak muda, dan kita mencermati itu sejak dari Sumangai Baru itu di Pangeran itu yang banyak adik-adik juga yang ikut ke situ ketika itu, dan kemudian waktu itu hilang karena terbentur masalah umur, gitu kan. Apa yang Valdo caleg tentang anak muda Sumatera Barat? Sepertinya hari kok punya anak muda yang berada di zona zaman, berada di zona zaman. Nah, apakah persoalannya di anak muda itu sendiri, atau memang ada sistem yang sengaja untuk membuat mereka itu enggak? Kalau menurut kami sih memang kita punya hambatan di di akses, di knowledge kita tuh sabananya kalau ditanya apakah berpotensi, jawabannya pasti sudah berpotensi lah, nggak usah kita perdebatkan itu. Tapi kan sekarang problem kita adalah info yang mereka dapatkan, akses informasi yang mereka tahu, jaringan yang mereka miliki, kualitas konten yang mereka konsumsi gitu. Ya, takutnya berpotensi tapi malah jadi tidak baik, negatif gitu loh, dalam tanda kutip teknologi kok digunakan untuk, mohon maaf, membuka situs yang tidak berguna misalnya. Ya. Bahkan dalam derajat tertentu awak cukup setuju kalau anak muda itu jadi gamers, karena gamers itu juga industri yang besar sekali gitu loh. Dan itu banyak juga orang-orang yang dengan label e-sport sampai kini kan juga dapat tempat gitu loh. Jadi tidak semuanya juga game itu negatif bagi awak karena awak gamers juga gitu kan. Nah, jadi yang awak lihat ketika, mungkin kita bandingkan aja ya, ketika awak sempat merantau, mungkin juga kawan-kawan lain mungkin sempat merantau, memang kita tuh adalah apa yang kita makan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu. Nah selama ini kan mungkin model-model itu mungkin tidak gampang diakses oleh kawan-kawan gitu, sehingga kawan-kawan yang di sini terjebak gitu dengan suasana yang sama-sama bingung. Ketika mereka sama-sama bingung, akhirnya mereka sama-sama saling sikut. Ketika mereka sama-sama saling sikut, akhirnya mereka berantem. Tidak jarang kita dengar anak-anak udah mulai bikin dualisme organisasi gitu. Kan kita sedih gitu loh. Tidak jarang kita dengar anak-anak udah mulai berpikir untuk udahlah kita mulai meroyek aja gitu. Nggak salah, meroyek gitu. Asalkan tidak korup gitu, asalkan deliver gitu kan. Nah, tapi saya percaya, awak percaya sih, mudah-mudahan kehadiran kami kan mengumpulan yang kawan-kawan itu kan cuman dengan niat kawan-kawan awak patang dapat info modeko loh, kejadiannya modeko loh, kilo-kilo baam dari kawan-kawan. Jadi kan kita parah banyak itu, ya, bukan berarti yang dari luar tuh batu lo sadonya sih enggak gitu, ya kan? Karena secara budaya misalnya kami-kami yang di luar tuh mungkin indak salah acok kawan-kawan yang di Siko mengulang-ulang kaji dari budaya gitu, walaupun sebenarnya digital culture itu lah ada juga gitu loh. Jadi problem kita adalah caranya pengetahuan itu menjadi sumber utama informasi kawan-kawan. Nah, kalau seandainya itu tuh tidak terbuka, sulit kawan-kawan akan mencoba maju gitu loh di Siko. Nah, tugas kami berdua itu yang kami yakini gitu. Makanya kenapa kita selalu ngomong manusianya itu, karena bagi kami kekuatan masa depan, apalagi kalau bicara industri 4.0 ini gitu, itu tuh kan powernya bukan lagi di mesin, bukan lagi di uang, bukan lagi di sumber daya alam ekstraktif, ya, tapi di pengetahuan gitu loh, knowledge kan. Industri 4.0 itu kan tentang knowledge, bentuknya digital, bentuknya Internet of Things, bentuknya artificial intelligence, karena isinya apa? Pengetahuan. Nah, akses itu yang ingin kita mulai ciptakan gitu loh. Apalagi Sumatera Barat punya banyak pakar pengetahuan gitu loh. Selama ini kemana mungkin malas, mungkin malenyo.
Selama itu mungkin pas mencoba kontribusi tak tutui karena beda, tak tutui karena beda gitu. Nah kita kan awak sama Pak Datuk apa yang kami kok buku terbuka kok buku kami, jejak kami ada sadonyo, kontribusi kami jale. Kok ada salah-salah kami silahkan. Ya kan kita juga nggak bilang kita buku tertutup gitu loh. Gitu loh. Jadi kita buku terbuka yang sangat open untuk semua. Nah mudah-mudahan Niko yang akan menciptakan peradaban barulah di Minangkabau gitu. Bahwa kita ndak lagi fanatik pada satu hal sehingga kita ndak bisa menerima sesuatu yang berbeda. Karena orang Minang punya banyak, ndak tahu awak, mudah-mudahan awak salah mengecek Niko. Jangan sampai kita menggunakan pepatah petitih Minang itu yang sangat mulia itu untuk kepentingan pendek awak gitu. Ya kan? Untuk kepentingan pendek awak, misal awak nak setuju orang langsung saja ditunjuk jadi dalil-dalil gitu loh. Ala ta'alun takili ala takalam gitu. Bukan kayak gitu, awak pun baca itu, bukan kayak gitu maksudnya, tapi awak kan tak mungkin majan, ya kan? Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kawan-kawan mengerti. Kan gitu aja. Jadi makanya terkait langkah awak mungkin atau mungkin langkah Datuk Febi atau langkah siapapun lah cukup mendapat kritikan ya. Kalau kami sih enggak apa-apa gitu loh. Dalam artian kasih kami kesempatan, itu aja. Nanti biar waktu yang menjawab. Kalau karejo hati batanya apa jo bilo katunya gitu. Misalnya ini kan banyak orang kritik. Awak kan selalu jawab, agi awak kesempatan, agi awak waktu. Banyaknya yang karya hatinya. Bila tuh perubahan tuh terjadi Valdo, tanyalah kawak katu. Nak tentu ada juga. Itu lah. Itu tanya kawak katu lah. Oke, Jan. Agi kami waktu, agi kami kesempatan. Karya itu tanya bila terjadi perubahan Sumatera Barat tuh, tanyalah kawak katu kok bisa. Tugas kami kan makraju aja di Barat tua. Gitu. Dulu kalau tadi sebut Hatta, Tan Malaka, Syahrir, juga Salim dan seterusnya gitu. Itu kan ada bagian itu nilai kultural itu kuat. Ya. Karena ada nagari. Ya. Dan awak kan sebenarnya tiap nagari itu kan berlaku adat selingkah nagari itu. Berbeda dari satu nagari dengan nagari lain. Tapi ada yang menyambungkan itu namanya adat Sabatang Panjang kan gitu ya. Tapi Hariko kan sejak Orde Baru itu kan jadi desa, jadi seragam. Nah, kalau seandainya Valdo ditakdirkan jadi gubernur, nagari Hariko tidak ubah dengan desa. Mereknya senagari, tapi prakteknya itu desa. Seperti apa konsep nagari ke depan dari Valdo? Konsep pertama, awak bawa nenek mama dia keluar. Itu itu langkah pertama mana tuh? Yang kedua, inyo ketua forum BUMDes. Inyo punya banyak relawan di nagari. Pastinya punya database masalah nagari, database potensi nagari. Yang kedua, awak tuh neo budaya tuh hidup dia dah. Awak termasuk generasi yang cukup. Ayo dikecan yang sandak sih. Tapi awak pengen sih ketika mencalek dulu angku-angku, nenek mama atau mungkin bapak lama masih mengalami enggak ya? Iya. Pas muda tuh lalu di surau. Transisi itu. Kami kan enggak. Iya. Kalau litak pari cari surang kopi ini litak pari pulang ke rumah. Ma, litak makan. Oh kalau dulu berang mama. Hal-hal sederhana kayak itulah yang ingin awak mulai ciptakan ya. Bahwa budaya yang hilang tuh lambek-lambek gitu, ansur-ansur gitu mulai ciptakan balik. Peran datua, peran elkam ya. Yang selama kok awak calik, awak sempat sebut tuh elkam. Nggak tahu ya, bagi awak tuh kita tuh nggak mengenal pantun. Kita mengenal petatah petitih. Gitu loh. Kok hilangnya hilang mana kok? Ikosnya dengan pengetahuan awak nan pendek kok. Iya, tapi awak tidak mau jujur mengakui kolah hilang gitu. Gitu loh. Come on. Dan awak dari awal kan orangnya selalu jujur awak. Kok nak munafik kok gitu. Dan itu yang awak jago di politik, integritas awak. Jadinya awak berusaha untuk mengecam. Ayo coba. Tahu enggak petata? Coba surahnya apa? Mantau orang beralek misalnya. Paham enggak ya? Malape malapulai. Tahu enggak kalau beko adiknya beko malape bacari lo mama balik beko lo balik pastinya jadi mama cari orang lain.
itulah dah gitu loh. Itu kan bahaya itu. Kan itu yang tidak Wak inginkan. Wak sih berharap itu sih impian Wak, bahwa Nagari itu ya oke lah operasionalnya kayak mengikuti undang-undang apa pemerintah, tapi budaya itu kita kan punya apa punya falsafah Minang sendiri gitu. Yang bisa jadi tidak comply dengan aturan pemerintahan. Tapi aturan kita bernenek mama kan bisa kita dudukkan bersama kembali bagaimana cara membangkitkan ini gitu. Jadinya itu awak jujur lah, awak mungkin sekolah awak tidak sekolah itu. Awak sekolah di kota. Tahu budaya Minangku dari budaya alam Minangkabau yang itu pun cuma ekskul 2 jam per pekan. Itu aja yang awak tahu punya keresahan Wak. Apalagi orang-orang yang angku nenek mamaku yang tahu sadonya pasti jauh lebih resah pada awak. Jadi awak siap untuk jadi simbol orang-orang resah lah, untuk memperjuangkan itu secara serius. Dan cara memperjuangkan itu apa? Ya politik. Kalau seandainya gubernurnya tidak kasih itu susah, tidak punya perhatian ke budaya susah. Itu bukan hanya tentang piti alokasi dana dan apa ya, tidak. Itu tentang jaga tempat kok, jaga ruang. Dana itu ya hal lain lah. Dan ada kok, kita punya APBD tidak kecil lah. Setidaknya untuk budaya itu bisa kita alokasikan secara serius gitu loh. Kita punya lebih banyak nagari dibanding kelurahan kan. Wali nagari kita sampai 1.500-an. Ya kan, dibandingkan, mungkin koreksi datanya kalau saya salah, sekitar 600-an kan, 900. Ya, dibandingkan kita punya lurah, gitu loh. Dan lurah pun pada akhirnya di situ juga tetap ada apa? Nilai-nilai budaya. Walaupun inisiatif satu kota, satu kabupaten gitu loh. Nah, jadinya kita tidak sibuk lagi dengan dana desa yang tidak bisa dioptimalkan gitu. Walaupun sekarang udah mulai lebih baik pastinya. Ada hal sebenarnya yang agak membuat keresahan itu gitu. Gubernur datua, bupati, wali kota itu sebagian besar datua, wali-wali negari hampir rata datua. Tapi ada hal yang gitu, selalu anak kemenakan itu direcoki dengan bantuan yang namanya raskin kah, apakah gitu. Kan sebenarnya itu sangat melukai perasaan. Coba kalau misalnya Valdo datua, amo kemenakan Valdo, kemudian ambo diagih bantuan tanpa sepengetahuan Valdo, awak akan terluka sih sebagai seorang mama. Iya, itu kan rusak. Berani tidak menghilangkan itu kalau jadi gubernur rusak? Kenapa tidak ya? Dalam artian awak ya belum pernah jadi mama lah ya. Tapi kalau awak caliak nenek mama itu bercerita ya, itu luar biasa ya. Tahu alu aja patui tuh, kita punya banyak nilai-nilai yang mulia lah. Nah sayangnya nilai-nilai yang mulia itu kadang-kadang dipakai untuk kepentingan politik jangka pendek. Ya kan? Ya bantu ayam juta lu aku masalahnya untuk ayam dulu. Iya. Tapi lagi-lagi awak jujur awak tak ada beban untuk membongkar itu. Tak ada beban. Karena kepentingan awak tu pun tak ada untuk itu. Dalam artian tanah gue insya Allah balabiah. Catatan hitam tak ada. Ya kan? Yang kini kalau saya yang salah, awak berjelasan. Ya kan? Tolong dia tahu yang masalah. Dan awak akan berani ngecek yang salah masalah betul-betul. Saya dulu waktu itu. Ya kan? Pasti tahulah jejak digital awak yang mengecek sesuatu yang baik. Orang beran, ternyata itu betul sadonya. Contoh, awak ngecekan Prabowo kalah di MK. Beda orang kan? Tapi betul enggak? Betul. Prabowo gabung Jokowi. Di itu waktu itu marah bulu orang kuliah. Tapi betul enggak? Betul. Jadinya awak tinggal melakukannya betul aja. Awak nak ada beban, awak nak ada ikatan. Dan itu akan menjadi ujian untuk kita. Bah ujian dah. Pertama, awak nak ketek, nak mudo, ya kan? Agak barek sih menurut awak, tapi awak yakin masyarakat Sumatera Barat bisa menerima itu. Awak anak muda diberikan tempat. Yang kedua, yang lebih barek lagi, mungkin
yang lain ku punya kekhawatiran sama kendaraan awak, label di badan awak. Tapi coba lihat, ada nggak yang berubah dari awak sejak awak dulu sampai gini? Ya kan? Ya orang khawatirkan Iya. mungkin karena faktor ketum ya. Iya. Kalau misalnya ketumnya diganti gimana? Ah. Lebih efektif nggak cara awak membereskan Iko? Oh ya, ya. Iya kan? Hmm. Jadi berikan awak kesempatan kecewa. Dari awal ketika pidato politik itu berikan kesempatan. Ya mudah-mudahan kalau ketum PSI berganti misalnya. Apakah masih tidak berubah? Kalau tetap tidak berubah berarti memang Valdo dan anak mudanya berarti memang tidak dapat tempat aja gitu. Tunggu saya dulu Valdo, alangku tunggu saya dulu. Ya kan? Tunggu 20 tahun lain, tunggu mulai tahun lain gitu. Ya kan? Tapi kan lagi-lagi awak jujur berusaha menyampaikan apa yang betul. Jadi kawan-kawan sadunya sekali lagi ya. Awak tahu gitu bahwa Iko pun tidak ideal untuk awak. Tapi di politik menunggu yang ideal tidak akan pernah terjadi. Ya. Tapi ya, memang ada aja perbincangan di belakang ya. Orang takut kecewanya dengan Valdo itu seperti munculnya Jeffrey Giovanni. Ya, semua orang mungkin tahulah soal kecintaannya ke Sumatera Barat, sehingga kan tidak pernah juga muncul di tempat lainnya, tetap mencalon dari Sumatera Barat. Ketika jadi gubernur, kemudian kalah, kemudian Pak Karantau balik, ya kan? Kemudian muncul juga jadi DPD RI, sesuatu seperti itu. Nah orang khawatirnya itu loh Pak, seberapa siap Valdo itu untuk membangun Sumatera Barat, atau hanya cuma pulang ya meniru langkah-langkahnya Jeffrey Giovanni? Mungkin karena belum kenal ya. Nah. Dari awak lahir ya, sampai umur 29 tahun kok, cuman 2 kali awak nak barayo di Sumbar. Bahkan ketika awak kuliah di Inggris pun awak rayo di Sumbar. 2 kali itu dia awak orang rumah awak ndak di Siko. Termasuk awak di Palembang. Itu cie. Kedua, sebelum politik kok, kawan-kawan kau yakin lah, pastilah kenal awak sebagai aktivis BEM. Ya, acok masih seminar mahasiswaan, acok mode Iko, mode itu gitu. Dan yang ketiga, awak punya komunitas, punya banyak proyek sosial. Awak yakin kawan-kawan tahu lah. Mungkin yang punya kekhawatiran kau belum kenal dah. Nah yang kampe, saking dak nionya awak waktu itu membuat kacau di Sumatera Barat, awak nak mencalek di Siko doh. Mencalek wak di Bogor, karena baca wak mencalek di Siko. Andi Rosiade abang wak, asli kadir apa wak, iko sanak wak, iko ente wak, iko ni wak, iko ete wak, iko paman wak, baca semuanya. Waktu itu, nah gini ya, agi lah wak kesempatan. Jadi mungkin dek, kalau sempat ngopi kali. Dan kalau seandainya dianggap Bang Jeffrey tidak suka turun balihonya banyak, misalnya. Cek aja baliho awak apakah sebanyak baliho Bang Jeffrey? Enggak, seketek wak. Tapi turun wak lah 1.500 titik ya. Itu kan lah beda gitu loh. Bukan berarti awak tidak nio mengatakan bahwa awak tidak akan taka Bang Jeffrey. Ilmu Bang Jeffrey banyak yang awak pelajari. Beliau sebagai orang Minang yang punya partai siapa gini? Ya. Terimalah fakta itu gitu loh. Ya. Jadi awak sedihnya kadang-kadang gitu. Kita ambil tuh untuk manjatkan orang tuh kita coba ambil 6 bulak-bulaknya. Ya kan? Sehingga yang faktor lain enggak kita cari. Jangan itu. Tapi enggak apa-apa. Sekali lagi kita sangat senang kalau ada orang-orang yang punya kekhawatiran. Berarti tanda sayang enggak? Ya. Awak yakin orang-orang yang khawatir itu sayang ya awak sana. Enggak nio awak diasumsikannya akan jatuh ke lubang yang dalam barek Valdo gitu kan. Dan awak sekali lagi mau diagi kesempatan, diagi waktu, dan awak inspirasi wak jadinya jadi awak sih itu aja. Setiap awak lihat tokoh-tokoh besar itu pasti tidak pernah mulus di awal. Apalagi tokoh besar yang sama-sama kita yakini namanya Rasulullah. Rasulnya awak sih alun layak mengalir sih. Tak ada apa-apa dah. Rasul tu apa korbankan saja. Karena kecean gilo bagai. Awak lialun pernah dikecean gilo. Masih dikecean nekat loh. Cebong kampret antu apa macam-macam lah tu. Lalu gilo alun lah. Maksudnya tak awak pribadi sedang
tidak perlu rasanya awak merasa lemah, karena Rasul yang menjadi inspirasi awak tidak pernah lemah. Nah, gitu. Untuk kebaikan ya. Pertanyaan terakhir, seberapa siap untuk kalah? Siap lah, namanya juga pertandingan. Siap menang, siap kalah. Dan apakah ketika Valdo kalah, Valdo akan meninggalkan Sumatera Barat? Kok jawabnya? Awak ambil jadi ketua DPW PSI Sumbar tuh benar. Ya, berarti awak akan selalu di Sumbar, setidaknya untuk 5 tahun. Dan seberapa siap Talingo itu menahan orang apa pencimee mah? Ya lah 7 bulan, rasanya dia lelok sih. Demikian wawancara singkat kita dengan Bung Valdo, dan di tengah kesibukan yang luar biasa ini kita berterima kasih banyak bisa bertemu, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Tapi seperti ini kita bisa berbagi lagi untuk lebih dalam gitu. Oke dah. Kami yang makasih dah. Ya. Makasih.